Museum Situs Lubang Tambang Suro, Sawah Lunto. Sawah Lunto merupakan salah satu kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Sejarahnya, Sawah Lunto memang dikenal sebagai wilayah tambang batu bara pertama di Indonesia. Salah satu lubang tambang yang terkenal di Sawah Lunto yaitu lubang tambang Mbah Suro. Sebelum dikenal dengan nama lubang tambang Mbah Suro, lubang ini dinamakan Lubang Sugar. Menjadi lubang pertama di kawasan Sugar yang dibuka oleh kolonial Belanda pada tahun 1898. Lubang ini dikenal memiliki kandungan batu bara paling bagus karena terletak di kawasan yang merupakan lapisan patahan paling bawah dari permukaan bumi. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Sungai Durian, Sigalut, Parambahan, dan Tanah Hitam, Lubang Sugar memiliki kandungan sekitar 7.000 kalori. Pekerja paksa dari berbagai penjara di Nusantara didatangkan untuk menggali lubang ini melalui M. Mahafen atau Pelabuhan Teluk Bayur, dan selanjutnya menggunakan kereta api menuju Sawah Lunto. Para pekerja paksa ini juga dikenal dengan sebutan orang rantai. Hal ini karena rantai dipasang pada kaki seorang pekerja saat mereka bekerja, ditambah dengan upah yang kecil dan makanan yang seadanya. Lubang tambang Mbah Suro atau yang disebut dengan Lubang Sugar tercatat pernah memproduksi batu bara yang dihasilkan oleh para pekerja paksa di tahun 1892 sebanyak 48.000 ton. Kemudian, setelah Lubang Sugar terbentuk, produksi meningkat menjadi 195.207 ton di tahun 1900. Produksi batu bara dari Lubang Sugar yang kian meningkat bukan menjadi hal yang membahagiakan bagi para orang rantai. Sebaliknya, perseteruan antara pekerja dan juga penyiksaan terhadapnya justru kian meningkat. Para pekerja mendapat hukuman cambuk rata-rata 3 kali dalam 1 tahun. Ditambah mereka saling berkelahi memperebutkan barang langka seperti rokok dan uang yang tak jarang menimbulkan korban jiwa. Para mandor tak pernah melerai. Fokus mereka hanya pada jumlah produksi yang dihasilkan oleh para pekerja paksa yang tidak boleh kurang dari 6 ton per shift setiap kelompok.
Pada awal abad ke-20, orang Belanda mendatangkan mandor dari Jawa yang salah satunya bernama Mbah Surono atau yang sering disebut dengan Mbah Suro. Ilmu kebatinan yang dimilikinya membuat orang Belanda memilih untuk menjadikannya mandor di pertambangan tersebut. Mbah Suro ditugaskan oleh kolonial Belanda untuk mengawasi wilayah pertambangan di Lubang Sugar ini. Mbah Suro merupakan sosok pekerja keras, tegas, dan taat beragama yang disegani karena dipercaya memiliki ilmu kebal. Mbah Suro adalah mandor yang kejam dan tak jarang menyiksa anak buahnya menggunakan cambuk. Mbah Suro diyakini sebagai salah satu orang yang berpengaruh di wilayah pertambangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan namanya yang kini diabadikan sebagai ganti dari nama Lubang Sugar. Adanya rembesan air dari batang lunto dan kadar gas metana yang terus meningkat membuat Lubang Suro akhirnya ditutup pada tahun 1920-an. Hingga pada 2007, pemerintah kota Sawalunto yang ingin membuat Sawalunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya membenahi kembali beberapa wilayah bekas tambang, salah satunya Lubang Suro ini. Museum Situs Lubang Tambang Mbah Suro adalah museum khusus yang terdiri dari galeri kota info dan lubang tambang Mbah Suro yang terletak di Kelurahan Tanah Lampang, Lembah Segar, Kota Sawalunto. Museum ini merupakan bekas tempat penumpukan batu bara yang digali dari lubang tambang Mbah Suro. Sebelumnya, gedung Museum Situs Lubang Tambang Mbah Suro telah digunakan sebagai gedung pertemuan buruh, gedung pertemuan karyawan, dan rumah karyawan tambang batu bara yang bekerja di lubang tambang Mbah Suro. Nama dari museum ini diperoleh dari seorang sosok yang dibuat-buat yang bernama Mbah Suro. Terowongan sepanjang 185 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1898. Dari tahun 1898 hingga 1932, kegiatan penambangan batu bara di kota Sawalunto masih menggunakan terowongan ini. Namun untuk keperluan wisata, pemerintah daerah setempat merenovasi terowongan ini menjadi tempat yang layak dikunjungi, baik dari segi keamanan maupun kemudahan mencapai area di bawah tanah. Dengan menggunakan anak-anak tangga, renovasi mulai dilakukan dari 27 Juni 2007 hingga Desember 2007. Kemudian diresmikan sebagai objek wisata pada 23 April 2008. Keasliannya masih tetap dipertahankan, dapat dilihat dari bagian atap dan dinding yang dibuat dari batu bara. Sekian perjalanan wisata saya. Terima kasih.